Bagi umat yang pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, umat diundang hadir pada hari Rabu 15 Juni 2022 pukul 19.30 di GKI Kepaduri dalam acara kebaktian wilayah gabungan yang akan dipimpin oleh Pendeta Arlianus Larosa. Ketiga, Opa Oma diundang hadir pada hari Kamis 16 Juni pukul 10 di GKI Kepaduri dalam acara kebaktian lansia tatap muka. Keempat, pelayan firman pada hari ini adalah Saudara Ishak Abimanyu dengan tema berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Untuk berdiri. Umat yang terkasih, marilah datang kepada Tuhan, agungkanlah dan muliakanlah namanya dengan puji-pujian. Naikkanlah nyanyian syukur atas karya keselamatan dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga diberi
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silakan. Umat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Melalui tema berhikmat dalam kasih Allah Trinitas, kita diajak untuk memahami makna Allah yang esa di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai sumber hikmat yang membarui dan menguduskan. Firman Tuhan di dalam Ayub 12 ayat 12-13 berbunyi demikian. Konon hikmat adalah pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut usia. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mendengar seruan pengakuan dosa kami. Engkau juga tahu isi hati dan pikiran kami. Kami mohon, sudilah Engkau mengampuni dan menguduskan kami.
Hanya kepadamu saja kami memohon pengasihan kami. Amin. Jemaat berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Silakan duduk. Mendiami
Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik kami yang hadir secara langsung di gedung gereja, maupun kami yang hadir melalui live streaming melalui YouTube ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pagi yang indah yang telah Kau beri, persekutuan yang telah Kau beri, kesempatan untuk kami beribadah lagi pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berfirman melalui hamba-Mu, agar segala sesuatu yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan kirimkan juga Roh Kudus-Mu untuk setiap kami yang akan menerima firman-Mu, agar kami tidak hanya dapat menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanialah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat dan dilanjutkan kembali ayatnya yang ke-22 sampai ayat 31. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita mendaraskan Mazmur 8.
apakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua terambil dari surat Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita tetap dalam keadaan sukacita dan berada dalam lindungan dan naungan Tuhan. Ibu Bapak, sebelum kita mendengar khotbahnya, saya ingin bertanya satu hal. Di sini siapa yang sudah jadi orang Kristen selama lebih dari 10 tahun? Tolong angkat tangannya. 10 tahun. Angkat tangan yang tinggi, gak kelihatan. 10 tahun ya, 10 tahun. 10 tahun oke. Masih di atas tangannya, masih di atas. Masih di atas. Oke, 10 tahun. Terus yang 20 tahun. 20 tahun sudah jadi orang Kristen. Udah mulai berkurang ya. Udah mulai berkurang. 20 tahun, 30 tahun. Saya udah turun nih. Saya belum umur 30. Oke. Yang udah 40 tahun. 40 tahun, yang 50 tahun jadi orang Kristen. Ini kayak lagi lelang ya, bukan lagi lelang ini. Tapi ada ini senior-senior kita yang sudah 50 tahun jadi orang Kristen Ibu Bapak. Tapi pertanyaannya Ibu Bapak, kadang ada yang bilang bahwa iman orang Kristen itu membingungkan. Membuat bingung seperti apa sih? Kalau tadi nih yang udah jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kuliah itu mungkin udah lulus S3 berapa kali ya? Udah jadi profesor. Tiap minggu ke gereja, udah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan. Kalau misalkan setahun ada 48 minggu, 50 tahun itu berarti udah berapa ribu khotbah yang didengarkan ya. Saya tanya, dari yang tadi 10 tahun, 20, 30 tahun, apakah ada yang memang benar-benar sudah gak ada pertanyaan lagi mengenai iman Kristen? Ada? Yang gak punya pertanyaan, memang sudah hatam lah, sudah mengerti tentang iman Kristen. Langsung hening semua. Tadi angkat tangan banyak. Bahkan orang-orang yang kuliah teologi, profesor, bahkan Rasul Paulus, Rasul Petrus, itu masih punya banyak pertanyaan mengenai iman Kristen. Tapi bagaimana dengan tema pada hari ini, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas? Bagaimana kita bisa berhikmat sedangkan masih banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab? Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan nih ke orang Kristen. Kenapa Allah orang Kristen itu ada 3? Allah orang Kristen itu ada 3 atau enggak, Ibu Bapak Saudara? Allah orang Kristen ada 3 atau ada berapa? 1, ada jawaban lain, ada 2, ada 3, ada 1. Yang bilang 1 angkat tangan. Allah orang Kristen 1, oke 1. Yang bilang 3, gak ada ya. Terus ada lagi pertanyaan, kalau misalkan Yesus Allah, kok dia harus mati ya? Kan Allah maha kuasa ya, ngapain repot-repot mati? Ngapain dia nebus dosa perlu mati? Kan tinggal dia yang berkuasa, dia yang bikin aturan, tinggal aja hapuskan dosa manusia. Kemarin kita sudah melalui rangkaian dari Prapaskah, Paskah, kenaikan Tuhan, Pentakosta. Kita melihat bagaimana penderitaan Yesus, kematiannya. Orang-orang sering tanyakan, loh kalau Yesus itu berkuasa, ngapain dia mati ya? Kan Allah. Ada juga yang bilang, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. 1 tambah 1 tambah 1 mestinya 3. Tapi kenapa tadi orang Kristen, Ibu Bapak yang angkat tangan tuh jawabnya kok jadinya 1? Banyak orang, baik di luar Kristen maupun di luar Kristen yang masih bingung mengenai iman kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin karena tidak sempat, mungkin karena kesibukan sehari-hari. Kita merasa, oh yang penting cukup percaya Yesus itu Tuhan, Yesus sudah menebus kita. Ibu Bapak, apalagi ketika ditanya tentang Trinitas tadi, Allahnya orang Kristen ada berapa sih? Ternyata kita tidak sendiri Ibu Bapak dalam menghadapi kebingungan ini. Bukan cuman kita saja yang bingung. Tetapi orang Kristen dari 2000 tahun yang lalu pun bingung mereka tentang Allah Trinitas ini. Karena saya suka sejarah, kita bahas sedikit ya Ibu Bapak, kebingungan orang Kristen. Jadi di abad pertama itu ada yang aliran namanya
Ebionisme. Ebionisme ini muncul abad pertama. Mereka percaya bahwa Yesus itu cuma anak manusia, anak Maria dan Yusuf, tapi habis itu ya dia diangkat jadi Allah. Jadi sama Allah diangkat, tapi dia itu manusia. Ini abad pertama. Ada lagi doketisme. Jadi Yesus itu Allah, cuman kelihatannya aja kayak manusia. Kalau ibu bapak nonton film-film Marvel atau nonton film-film tentang dewa-dewi, Zeus apa segala macam, dewa-dewi itu kan datang nih ke bumi. Mereka itu dewa, kelihatannya kayak manusia, kayak Thor, Loki. Nah, Yesus itu dianggap seperti itu oleh para penganut doketisme. Ada lagi gnostisisme. Ini kurang lebih mirip dengan doketisme, tapi mereka berpandangan bahwa manusia itu terbagi roh dan tubuh, jiwa dan raga. Raga itu kotor, jiwa itu yang suci. Yang perlu kita kembangkan itu adalah jiwanya, tubuh kita, kehidupan di dunia itu diabaikan saja. Jadi perlunya itu mengembangkan jiwa, tubuh segala macam dia abaikan. Terus ada lagi yang namanya Sabellianisme. Kalau Sabellianisme itu percaya bahwa Allah Tritunggal tadi itu cuma satu pribadi. Jadi pas satu saat dia jadi Allah Bapa yang menciptakan, di satu waktu kemudian dia berubah jadi Yesus, di waktu lain dia jadi Roh Kudus. Itu sama kayak saya Ishak, sekarang saya lagi calon pendeta GKI yang sedang berkhotbah, tapi nanti mungkin siang saya berubah jadi Ishak, temannya siapa? Anak dari ibu saya. Jadi orangnya sama. Padahal kita orang Kristen percaya bahwa tiga pribadi itu berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Tapi bagi Sabellianisme ya sama aja. Terus yang paling hot pada waktu itu, pada zamannya di abad keempat tahun 300-an, ini Arianisme. Dia bilang Yesus itu ciptaan. Kalau Bapa itu tidak ada awal dan akhirnya, maka Yesus itu ada awalnya. Jadi misalkan Bapa sudah ada sejak kekekalan, Yesus itu ada mulainya. Padahal kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu sudah ada. Yesus itu Alfa dan Omega, sudah ada sejak awal dan akhir. Jadi Yesus itu ya cuma ciptaan aja, setara dengan malaikat paling tinggi. Makanya di tahun itu Konsili Nikea tahun 325 menghasilkan pengakuan iman Nisea mengenai ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Jadi demikian pelajaran sejarah singkatnya Ibu Bapak. Jadi kita lihat ada begitu banyak pandangan mengenai Allah Tritunggal tadi itu, yang mungkin kita tidak sadari. Dan di zaman sekarang pun kalau kita lihat-lihat masih ada yang seperti itu Ibu Bapak. Ada yang tadi seperti Sabellianisme, percaya ya Allah itu cuma Allah Bapa aja, gak ada yang namanya Yesus. Atau enggak Allah itu cuma ya Yesus aja, gak ada Bapa atau Roh Kudusnya, atau Roh Kudusnya yang dihilangkan. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, semenjak Konsili Nisea tadi, oh ya nanti kalau misalkan kita bacakan pengakuan iman, itu adalah hasil Konsili Nisea Konstantinopel. Konsili Nisea tahun 320, Nisea Konstantinopel disempurnakan tahun 380. Untuk menghadapi berbagai pengajaran itu yang membingungkan, bahkan sebelum kita dengar tadi kepercayaan mereka kita sudah bingung, ada pertanyaan mengenai Trinitas, ditambah lagi tentang ajaran-ajaran yang beredar di dunia kekristenan. Oleh karena itu gereja menaruh 1 minggu di dalam kalender liturgi yang kita rayakan sekarang, Minggu Trinitas. Apa sih yang menjadi tujuan dari Minggu Trinitas? Pertama tentunya mengingat respon orang Kristen terhadap kasih Allah Trinitas. Apa yang harus kita lakukan meresponnya? Dan yang kedua itu memperingati doktrin Trinitas. Secara khusus kita diingatkan lagi bahwa kita sebagai orang Kristen, kita itu mempercayai 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitulah Allah Trinitas. Itulah tujuannya Minggu Trinitas diletakkan 1 minggu setelah Pentakosta setiap tahunnya. Untuk memperingati Allah doktrin Trinitas ini. Jadi kita diingatkan kembali. Yang mungkin pada minggu-minggu lain kita diingatkan mengenai kisah Yesus, mengenai nilai-nilai kekristenan. Tapi minggu khusus ini kita diingatkan mengenai Allah Trinitas itu. Sebenarnya Ibu Bapak, apa sih yang buat kita bingung mengenai Allah Trinitas? Apa yang buat kita kadang memiliki pemahaman yang kurang tepat? Pertama, kadang dalam praktiknya itu
seperti yang tadi saya sebut, kita percaya Allahnya itu yang kita lihat, yang kita hayati, Allahnya mungkin cuma satu Allah saja. Atau Allah Bapa dan Yesus saja. Kadang kita melupakan Roh Kudus, atau kadang kita melupakan Yesus, atau kadang kita melupakan Allah Bapa. Padahal dalam persekutuan Allah Trinitas itu, semuanya dalam satu tarian yang indah itu bersama-sama. Allah Bapa ketika menciptakan, ia bersama-sama dengan Yesus dan Roh Kudus. Ketika Yesus berinkarnasi, Allah Bapa dan Roh Kudus juga bersama-sama dengan dia. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan kemarin di Pentakosta, Allah Bapa dan Yesus juga ada bersama-sama. Mereka bersama-sama untuk melakukan karyanya. Dan dengan menyadari itulah baru kita bisa masuk dalam persekutuan Allah Trinitas. Kalau tadi pertanyaannya, kenapa kalau Yesus Allah, dia repot-repot jadi manusia? Hakikat Yesus itu ada dua. Hakikat ilahi dan hakikatnya sebagai manusia. Kita ingat berulang kali di perjanjian lama ketika manusia itu gak bisa bertemu dengan Allah secara langsung karena kesuciannya, keilahiannya. Dan melalui Yesuslah hakikat manusia itu, ia datang menjadi dengan manusia. Makanya di Yohanes 14 ayat 6, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke depan Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui hakikat manusia Yesuslah kita dapat bergabung dalam persekutuan Allah Trinitas tadi. Dan yang kedua, Ibu Bapak, terkadang kita itu berusaha untuk memahami misteri Tritunggal. Baru kita bilang, oh saya harus paham dulu nih, baru saya bisa mengimaninya. Tapi misteri itu berbeda dengan masalah, Ibu Bapak. Kalau masalah itu bisa dan sebaiknya dipecahkan, dicari solusinya. Seperti tadi, masalah gereja pada zaman dulu ada begitu banyak pengajaran. Pemecahannya bagaimana? Kita adakan konsili, kita beritahu ajaran yang benar. Sedangkan kalau misteri, Ibu Bapak, misteri Allah Trinitas tadi itu, yaitu hanya bisa kita imani, kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akui keterbatasan kita. Bagaimana Allah Trinitas tadi yang tidak terbatas, yang maha kuasa, maha esa, maha hadir. Dan kita yang kecil ini dalam keterbatasan kita berusaha memahami Allah Trinitas. Kita berpikir, oh kita harus memahami seluruhnya Allah Trinitas, baru kita bisa mengimaninya. Padahal terbalik, Ibu Bapak. Allah Trinitas yang menangkap kita terlebih dahulu. Dan ya kita yang kecil ini tidak mungkin bisa memahami keseluruhan tadi itu. Akan tetap ada misteri-misteri yang tadi. Makanya ketika ditanyakan, sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? 10, 20, 30, 40, 50. Tapi memang akan ada selalu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita mengerti. Mengenai doktrin Trinitas, mengenai kekristenan. Tetapi bukan berarti kita hanya pasrah dan diam, tidak mencari tahu, Ibu Bapak. Jadi ketika tadi Allah Trinitas, Allah yang memulai dahulu untuk menyelamatkan kita, dia mengirimkan anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dia menangkap kita. Sebagian besar dari kita menjadi orang Kristen, datang ke gereja, mungkin karena kita merasakan kasih Allah terlebih dahulu, baru kita belajar. Contohnya teman-teman yang ikut katekisasi, baru kita belajar, oh gereja ini seperti itu, Allah Trinitas itu seperti itu. Demikian juga pada awalnya kita. Kita ditangkap oleh kasih Kristus, oh Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu mengasihi saya lewat keluarga saya, lewat teman saya. Makanya kita percaya mengimani, oh Allah itu begitu baik, Yesus sudah menyelamatkan saya. Baru kita mulai mencari tahu. Sama seperti anak bayi yang sedang digendong ibunya dan disusui, anak bayi itu gak ngerti dia lagi ngapain. Dia gak ngerti, ya dia lagi ngapain, dikasih makan atau apa. Tapi yang dia tahu, dia merasakan kehangatan kasih ibunya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai anak bayi tadi, kita direngkuh oleh kasih Kristus, Allah Trinitas tadi. Kita merasakan kasihnya terlebih dahulu, baru kemudian kita mulai memahaminya langkah demi langkah. Lalu Ibu Bapak, apa sih sebenarnya dampak
pemahaman Trinitas yang benar. Kalau tadi kita lihat ada begitu banyak pemahaman mengenai Trinitas, Sabellianisme, modalisme, triteisme. Apa sih dampaknya untuk memahami yang benar? Jadi ada dua istilah antara Esa dan Eka. Kalau Esa, ibu bapak, Allah yang Esa, itu tuh lebih ke arah relasional hubungannya. Seperti suami dan istri. Jadi ada hubungan relasi timbal balik. Suami dan istri. Tapi kalau Eka, ibu bapak, itu hanya satu yang berdaulat. Contohnya misalkan raja yang berkuasa. Ya cuman dia yang berkuasa, dia yang menentukan segala-galanya. Dan pemahaman kita mengenai Allah Trinitas antara Esa dan Eka, itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Dan Allah Trinitas itu merupakan Esa. Karena kita tahu ada 3 pribadi tadi itu. Bukan cuma satu monarki tadi itu. Allah yang Esa itu merupakan kesatuan relasional. Sehingga memungkinkan adanya relasi kasih tadi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi anak. Karena adanya Trinitas tadi, hubungan yang Esa tadi. Nah, ketika kita memandang Allah itu sebagai Allah yang Esa, kita takut kepada Allah itu bukan karena kita takut akan hukuman. Tapi kita takut itu dilandasi hormat dan kasih. Oh, karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya akan memberikan hidup saya. Oh, karena dia sudah mengasihi saya, maka saya akan melakukan pelayanan. Ketika kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah kasih, rasa takut kita akan dilandasi hormat dan kasih. Kehidupan kita kepada sesama juga akan melihat bagaimana relasi kasih tadi antara Allah Trinitas. Dalam kasih, kesetaraan, keadilan. Tapi berbeda kalau kita melihat Allah itu sebagai Allah yang Eka tadi itu. Absolut, tunggal, hanya satu. Mungkin hanya Allah Bapa saja atau Yesus saja atau Roh Kudus saja. Kita menjadi takut bukan karena hormat tadi, tapi kita takut karena hukuman. Bagaimana Allah yang Eka tadi itu bisa saling mengasihi kalau tidak ada yang bisa dikasihi satu sama lainnya. Kita nantinya akan bersikap otoriter, diktator, menang sendiri, diskriminatif, rasis, memberlakukan ketidakadilan. Dan 2 jenis ini ada terjadi di dalam sejarah kekristenan. Ada orang-orang Kristen yang menunjukkan kasih, ada orang-orang Kristen yang memulai perang, ada orang-orang Kristen yang ribut-ribut karena berbagai macam ajaran tadi itu. Dan bagaimana caranya agar kita bisa memiliki pemahaman yang benar tadi? Judul tema khotbah pada hari ini, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Bagaimana kita bisa mendapat hikmat tadi? Roh Kudus yang akan memampukan. Kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 12-15 bacaan Injil kita. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghayati iman Kristen kita tadi. Dengan Roh Kudus kita bisa berpartisipasi dalam karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seminggu sebelum Pentakosta, kita ada doa pra-Pentakosta. Di situ kita sama-sama belajar bagaimana karya Roh Kudus itu dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana Roh Kudus itu menghilangkan kemarahan, kesombongan, ketamakan, isi hati, ketakutan. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, bagaimana kita bisa bijaksana, peduli dengan sekitar, dan bagaimana Roh Kudus memersatukan kita. Ibu bapak yang mungkin terlewat dengan rangkaian doa pra-Pentakosta, bisa lihat di YouTube GKI Kepaduri. Itu ada rangkaiannya lengkap. Bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita. Kita sekalian promosi, mungkin ada yang terlewat kan, bisa dilihat lagi. Kalau dibahas itu seminggu lagi kita bahas di sini. Dan akhirnya ibu bapak, ketika ditanyakan, apakah iman Kristen membingungkan? Jawabannya adalah
Ada yang mau jawab? Ada yang jawab ya? Ada yang jawab tidak? Ini bingung jawabnya, berarti memang membingungkan. Jadi ibu bapak, seperti yang tadi kita lihat bahwa dalam misteri arah Tritunggal, mungkin kita nggak bisa paham, kita yang kecil ini. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kita hikmat. Ketika kita ditanyakan dengan pertanyaan ini, kira-kira kita bisa menjawab. Kita menghayati keesaan Allah Trinitas tadi itu dinyatakan dengan sikap hati kita. Bahwa hikmat yang dimaksudkan ini bukan kita mengerti Allah Tritunggal secara utuh. Karena memang hal itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita memahami Allah Tritunggal itu adalah kasih. Dan bagaimana kita memancarkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dalam identitas kita itu melalui Allah Trinitas kita dapat menjadi pribadi yang bijaksana dan berhikmat. Kita juga adalah orang Kristen yang memberikan diri untuk dipeluk tadi dan direngkuh oleh kehidupan baru yang ditawarkan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Selamat merayakan Hari Trinitas. Hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat hening untuk kita semua. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Pak Nick Stefanus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua. Sebuah pujian, Engkau matahariku dan rembulanku. Saudara, Yesus adalah terang. Terangnya menyinari kehidupan kita baik siang maupun malam hari. Supaya kita tetap berjalan pada jalan yang benar. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, hendaklah kita terus memuji dan memasyurkan namanya. Tuhan berkati. Engkau matahariku, terang rembulanku, siang malam anugerahmu Yesus penuhi setiap detak jantungku. Engkaulah pelipur, Engkaulah kekuatanku, Engkau bangkitkan semangat yang patah dengan kasih-Mu, kasih-Mu yang kudus. Pengharapan kepastian hanyalah ada padamu Yesus. Nyatalah sudah kasih-Nya Yesus, korbankan dirinya di Golgota, Dia disalib demi engkau dan aku.
Pengharapan kepastian hanyalah ada padamu Yesus. Nyatalah sudah kasih-Nya Yesus, korbankan dirinya di Golgota, Dia disalib demi engkau dan aku. Dimanapun ku ada, kemanapun ku pergi, di sini maupun di sana, ku hendak memasyurkan Engkau Yesus, yang telah tebus dosaku. Pengharapan kepastian hanyalah ada padamu Yesus. Pengharapan kepastian hanyalah ada padamu Yesus. Hanyalah ada padamu Yesus. Puji Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak Saudara, sebelum kita doa syafaat, saya undang Ibu Bapak untuk tanya di sebelah kanan kirinya apa yang bisa didoakan. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk kita saling mendoakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Anggota jemaat dipersilakan untuk saling mendoakan. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Kau dengarkan doa syafaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati pimpinan kami ya Tuhan, mulai dari presiden,
wakil presiden, jajaran menteri, hingga jajaran yang terendah baik di dusun, di RT, di RW, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat membawa kesejahteraan serta berkat bagi seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya juga Kau berkati keadaan bangsa ini agar segala sesuatu yang terjadi semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami, gereja GKI Kepaduri ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami ya Tuhan, mulai dari pendeta, Ibu Angelin, TPG, Pak Kris dan Pak Adi, majelis jemaat, penatua, komisi-komisi, pengurus, orang-orang yang melakukan pelayanan, karyawan-karyawan di kantor gereja, juga setiap kami anggota jemaat ya Tuhan. Agar segala program yang kami lakukan, segala kegiatan yang kami rencanakan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi berkat, agar kami dapat menjadi terang dan garam dunia, tidak hanya untuk sesama kami, tapi juga dunia yang lebih luas lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk panti asuhan Asi Lestari dalam proses relokasinya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang berada di sana, juga para pengurus panti ya Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, hikmat, akal budi, sukacita yang berasal daripada-Mu ya Tuhan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh setiap anggota jemaat di masa pandemi ini, agar Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin dalam pencarian pekerjaan, kiranya Kau berkati mereka. Dan agar kami dapat selalu bersyukur untuk setiap hasil jerih payah yang kami terima ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, Kau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, tenaga medis yang merawatnya, keluarga yang juga setia menemani dan merawat. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Chandra Siswanto, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Harnanto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Henrianto Wibowo, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Limnipoh, Saudari Christian Aditya, dan juga mungkin saudara-saudari kami yang tidak sempat kami sebutkan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka sehingga mereka dapat lekas pulih dan kembali bersekutu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pergumulan Bapak Yohanes Rahmat. Kiranya Kau berikan dia kesehatan, semangat, sukacita yang berasal daripada-Mu untuk menghadapi setiap pergumulan yang ia hadapi ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ia dan keluarganya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami bersama-sama bersukacita mengucap syukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Susanto Prabah Hai Harja, juga untuk Saudari Gracia Stefani, Bapak Joswanto Lukita, Bapak Daniel Lukita, Bapak Sandi Kurniawan Wahono, Saudara Thomas S. Abraham, Ibu Mulyati Sujitra, Saudara Andri Henry Tanuwijaya, Bapak Junandi Mulya, Bapak Franco Adam Paruntu, Ibu Leawati Nurya, Bapak Ibrahim Setiadi Surya, Saudara Edward Nicholas Adijaja, Saudari Yenis Musa, Bapak Ardian Setiadi, Saudari Yuniwati. Kami mengucap syukur atas 1 tahun yang telah Kau tambahkan bagi mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas perlindungan dan berkat-Mu sepanjang 1 tahun terakhir. Kiranya Kau berkati mereka dan Kau terus lindungi dan sertai mereka dalam tahun-tahun mendatang ya Tuhan. Berkati juga segala sesuatu yang mereka lakukan, agar segala sesuatu yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi mereka dan orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin dalam masa ujian, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah yang sedang mengerjakan tugas akhir.
Kiranya Kau berkati dan sertai mereka. Kau berikan hikmat akal budi dalam pendidikan mereka, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan dapat menjadi kesukaan bagi hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami. Kiranya Engkau dapat menerimanya, yang akan kami tutup dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau menjaga dan memelihara hidup kami hari demi hari. Dalam setiap keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit, berkat dan kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, tuntunlah dan bimbinglah kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jadilah pribadi yang bijaksana dan berhikmat di dalam Tuhan. Tempuhlah jalan yang benar sebagai wujud setiamu kepadanya. Nyatakanlah kuasa kasih-Nya di tengah dunia dengan tulus dan rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan berkat dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita, serta mengiringi kita di dalam kerja dan karya di tengah dunia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.